علما. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang minta khulu atau mengajukan khulu kepada suaminya? Apakah dia masih berhak mendapatkan bagian harta? Qadarullah, harta tersebut jerih payah dari keduanya atau suami istri, dari bentuk usaha yang dikelola bareng-bareng suami istri. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan khulu'? Yang dimaksud dengan khulu' adalah istri minta dilepas oleh suaminya. Minta apa? Dilepas oleh suaminya dengan memberikan kompensasi. Misalnya dengan mengembalikan mas kawin yang diberikan oleh suami, atau dengan mengembalikan hadiah-hadiah yang dulu diberikan oleh suami. Baik. Harta apa yang tidak berhak didapatkan oleh istri yang melakukan khulu'? Harta yang tidak berhak didapatkan oleh istri yang melakukan khulu' adalah mata. Yang pertama apa? Mata. Mata itu apa? Hadiah. Ya, hadiah dari mantan suaminya. Kita ketahui bahwa ketika seseorang mencerai istrinya, maka dianjurkan bagi dia untuk memberikan hadiah kepada mantan istrinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah mas kawin. Nah, mas kawin. Nah, istri yang minta khulu', dia tidak berhak untuk menggenggam atau menguasai mas kawin yang dulu diberikan oleh suaminya. Artinya apa? Kalau suami minta itu dikembalikan, dia harus kembalikan. Begitu juga dengan hadiah-hadiah yang lain. Misalnya dulu dia pernah dikasih hadiah sepeda motor misalnya. Dulu dia pernah dikasih hadiah mobil misalnya. Nah, kalau suami minta itu dikembalikan sebagai syarat dikabulkannya khulu'nya, maka dia harus berikan itu untuk dikabulkan khulu'nya. Baik. Terkait harta yang itu adalah harta dia, maka itu tetap haknya dia. Gitu ya. Nah, masalah adalah ketika seseorang sudah terikat dalam hubungan suami istri. Di sini biasanya orang sudah tidak lagi mempermasalahkan ini hartamu, ini hartaku. Biasanya di situ harta sudah jadi satu. Harta sudah jadi satu. Nah, ketika kondisinya seperti ini gimana nih? Ketika harta itu sudah kumpul jadi satu, campur jadi satu. Ini gimana? Karena tetap namanya harta istri, hartanya istri. Hartanya suami, tetap hartanya suami. Cuma ketika hartanya campur jadi satu ini gimana? Harus dilakukan apa? Pemisahan. Ini harta kamu, ini hartaku. Caranya gimana? Harta-harta yang jelas. Ini milik istri. Misalnya pakaian perempuan, nggak mungkin kan itu diklaim suaminya. Nah, ini berarti ini jelas ini hartamu. Pakaiannya laki-laki ya, ini jelas ini hartamu. Baik.
Harta yang jadi masalah adalah harta yang di situ nggak jelas ini statusnya, milik suami atau milik istri. Nah, harta yang seperti ini gimana caranya? Antara suami dan mantan suami dan istri harus apa? Islah. Harus apa? Islah. Islahnya gimana? Pertama, nah, usahakan dibagi seadil-adilnya secara proporsional. Misalnya dalam masalah ini, suami istri dulu membangun ekonomi bareng. Suaminya ya kerja, istrinya ya kerja, dan kerja di satu tempat nih, bangun usaha bareng-bareng, bikin toko bareng-bareng. Dikelola berdua. Ini kan nggak bisa terus diklaim oleh suami, wah ini kan usaha saya. Nah, ini kan usaha saya, ini kan harta saya. Atau istri mengklaim itu kan harta saya, nggak bisa kan? Ini jelas baik suami maupun istri ini punya di sini. Baik. Nah, di sini ketika terjadi perceraian, entah itu karena khulu atau karena cerai, ini harus dilakukan apa? Pembagian. Nah, pembagiannya gimana tadi? Nah, pembagiannya adalah dikira-kira secara apa? Proporsional. Kira-kira perannya dalam usaha itu atau pengaruhnya masing-masing dalam usaha itu seberapa? Misalnya, dalam mengelola usaha suami lebih dominan daripada istri. Berarti suami diberi atau berhak lebih banyak daripada istrinya. Nah, kebalikannya istri lebih dominan daripada suaminya misalnya. Nah, berarti di sini dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak daripada suaminya. Begitu ya. Ini yang pertama. Jadi harus dilakukan apa? Islah. Harus dilakukan islah. Baik. Ketika islah tidak tercapai, bagaimana? Suami tetap ngotot. Nah, yang ini punyaku, kamu yang ini aja, misalnya. Sementara istri juga nggak terima. Bahwa saya nggak terima kalau cuma dapat segini. Nah, saya merasa berhak lebih banyak. Gimana? Kalau terjadi seperti itu harus dibawa ke pengadilan. Nah, paham? Harus dibawa ke pengadilan, biar pengadilan yang menetapkan. Nah, dan nanti apapun yang sudah diputuskan oleh pengadilan, semuanya harus tunduk. Misalnya pengadilan menetapkan bagi separuh. Nah, berarti harus dibagi separuh. Pengadilan menetapkan istri 1/3, suami 2/3. Nah, maka apa? Harus dibagi seperti itu. Paham ya? Baik. Kemudian saran saya untuk suami istri atau mantan suami istri yang berselisih dalam pembagian harta. Yang pertama, seseorang itu akan lebih baik apabila dia merelakan haknya daripada dia mengambil hak orang lain. Paham? Nah, seseorang akan lebih baik dia merelakan haknya daripada dia mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena hak orang lain yang kita ambil, bahkan misalnya ini lewat jalur pengadilan, nah, diputuskan oleh pengadilan, kita diberi yang bukan hak kita. Rasulullah mengatakan apa? Nah, Rasulullah pernah mengatakan, terkadang dari kalian ini ada yang lebih pintar ngomong daripada yang lain, supaya diketahui barang siapa yang aku beri bukan hak dia, maka ketahuilah bahwa dia aku beri potongan api neraka. Paham? Artinya apa?
keputusan pengadilan memang harus dilaksanakan. Nah, tetapi itu tidak menjadikan yang haram jadi halal. Nggak menjadikan yang haram jadi halal. Jadi ini yang pertama. Ya. Ini saran saya yang pertama. Lebih baik mengalah daripada menganiaya. Yang kedua, khusus untuk laki-laki. Laki-laki bagaimana? Allah mengingatkan ketika terjadi perceraian. Allah mengingatkan apa pada laki-laki? Wala tansawul falla bainakum. Kalian jangan lupa pada keutamaan yang Allah berikan di antara kalian. Maksudnya apa? Laki-laki itu oleh Allah diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada perempuan. Fisiknya lebih kuat, ya. Nah, untuk usaha dia lebih leluasa. Nah, akal dia lebih sempurna daripada perempuan. Artinya, nah, ketika terjadi tarik ulur, ya, ketika terjadi perselisihan dalam pembagian harta, yang paling layak untuk mengalah itu siapa? Laki-laki. Yang paling layak, paling berhak, paling disarankan untuk mengalah itu adalah laki-laki. Tapi masalahnya apa? Wa uhdiratil anfusus syuh. Orang itu biasanya hatinya dihadiri rasa pelit. Nah, sifat tamak, sifat pelit itu biasanya selalu hadir dalam hatinya seseorang. Nah, ketika terjadi rebutan kayak gitu, nah, biasanya justru yang ada adalah sama-sama pengen menang, sama-sama nggak mau kalah. Bahkan dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan berusaha mengambil sebanyak-banyaknya padahal dia tahu itu bukan haknya. Nah, kalau ya udah seperti itu gimana tuh? Ingat tadi. Kalau timbul rasa tamak, timbul rasa rakus, ingat. Nah, ini kalau bukan hak saya ambil ini adalah api. Kalau bukan hak saya ambil ini adalah api. Paham itu ya? Baik,